Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama. Tribuners, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan selebgram berinisial TE, 26 tahun. TE ditangkap di sebuah hotel di wilayah Semarang saat sedang melayani pelanggan pada Rabu 15 Desember lalu. Informasi tersebut disampaikan oleh Direskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Juhandani Raharjo saat gelar perkara pada Senin 20 Desember. Juhandani menjelaskan bahwa TE ditangkap dengan seorang WNA dari Brazil berinisial FBD 26 tahun. TE dan FBD ini diperantarai seorang muncikari berinisial JB 43 tahun yang merupakan warga Bekasi. Dari keterangan polisi, TE dan FBD diiming-imingi tarif 25 juta rupiah. Namun ternyata tarif tersebut masih dipotong untuk bayaran sang muncikari sebesar 13 juta rupiah. Artinya, TE yang merupakan selebgram ini hanya menerima uang sebesar 12 juta rupiah saja. Sementara itu, sang muncikari mengaku telah menerima transfer tanda jadi pemesanan PSK sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 10 Desember 2021 lalu. Adapun penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian di dua kamar yang berbeda. Saat itu, polisi mendapati TE dan FBD sedang berhubungan badan dengan kliennya. Sejumlah barang bukti turut diamankan dalam kasus ini. Di antaranya adalah alat kontrasepsi, kemudian ponsel, serta uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Kini muncikari tersebut dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 296 KUHP. Ancaman pidananya yaitu maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Adalah di sebuah hotel di kota Semarang, di mana modus operandinya adalah mempekerjakan orang atau korban sebagai PSK untuk melayani tamu dengan tarif yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 25 juta. Dengan praktek kegiatan tersebut, di mana pelaku mendapat keuntungan 13 juta. Jadi sisanya adalah milik korban dan dana operasional. Korban ada 2 orang, yaitu atas nama TE 26 tahun, warga negara Indonesia, ini seorang selebgram. Kemudian BBD 26 tahun, warga negara asing yang berasal dari Brasilia. Kepada pelaku kita kenakan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana 3 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda 120 juta atau 600 juta. Kemudian pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 4 bulan dan denda paling banyak Rp15.000, serta pasal 506 yaitu tentang muncikari, ini hukuman. Bupati Pandeglang Irna Narulita marah besar ketika mengetahui viralnya hadiah Bupati Cup senilai Rp95.000. Irna mengaku tak mengetahui sama sekali turnamen yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Pandeglang tersebut. Akibatnya, Irna mencopot Kadispora karena dinilai telah melakukan tindakan yang memalukan. Video kemarahan Irna tersebut sempat terekam kamera dan kemudian viral di media sosial. Irna meluapkan kemarahannya itu di hadapan pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Senin 20 Desember 2021. Dirinya menilai kepala dinas tidak menghargai jerih payah para atlet. Irna juga menyatakan akan mengambil alih kesalahan dalam penyelenggaraan turnamen Bupati Cup tersebut. Bahkan Irna tak segan akan melakukan pencopotan terhadap Kadispora Pandeglang akibat persoalan ini. Menurutnya persoalan ini telah mencoreng nama baiknya sebagai seorang bupati. Terlebih dirinya mengklaim tidak tahu menau soal acara tersebut.
Sementara itu, Kadispora Pandeglang Dadan Saladin mengaku pasrah atas pencopotan yang dilakukan Bupati Irna Narulita. Dadan mengaku selama proses persiapan Bupati Cup, dirinya memang tidak berkonsultasi dengan Irna. Untuk diketahui, ada 4 cabang olahraga yang dilombakan dalam turnamen Bupati Cup, antara lain karate, pencaksilat, dan juga futsal. Total ada 50 nomor yang dipertandingkan. Kasih Pembibitan dan Prestasi Olahraga Dispora Pandeglang Ahmad Jubaidi sebelumnya mengatakan anggaran dana turnamen tersebut yakni 150 juta rupiah. Tak hanya untuk hadiah, dana tersebut juga digunakan untuk biaya operasional lainnya. Dalam foto yang viral di media sosial, untuk juara 1 memperoleh uang senilai Rp165.000, juara 2 dan 3 masing-masing Rp95.000. Disebutkan bahwa uang tersebut sudah dipotong pajak 6%. Terkait hadiah para pemenang, Bupati Irna kemudian menambahkan uang senilai 60 juta dari kantong pribadinya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf terkait peristiwa ini kepada para atlet. Anda salah yang ditampar Bupati. Lolos juga ke kegiatan Bupati Cup. Nyahon ke Bupatinya. Kalau kata teknis hadiah yang Bupatinya pengen habisnya. Kalau mencoreng nama baik Bupati. Ada kegiatan itu Ibu nggak tahu. Konsul juga datang ke Ibu juga enggak. Nanti hadiah kok receh. Inspektur audit 150 juta, nanti hadiah 80, 100 juga oke, 50 kegiatannya, udah banyak ngabatinnya. Males makanya saya telepon Anda. Setiap yang tidak pernah saya hubungi berarti ada masalah dengan Anda. Ya, kurang tambahin, pakai uang Ibu pribadi Ibu tambahin. Ibu mencoreng nama baik pribadi saya dan selaku Bupati. Seorang siswi SMA di Blitar, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya di ruang kelas pada Senin 20 Desember. Siswi kelas 10 tersebut ditemukan tewas gantung diri di depan kelasnya menggunakan dasi sekolahnya. Diketahui korban berinisial F, 15 tahun yang merupakan siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Srengat, Kabupaten Blitar. F ditemukan tewas menggantung di papan nama ruang kelas MIPA 4 di lantai 2 sekolahnya. Kejadian itu pun membuat seisi sekolah geger. Pasalnya, pihak sekolah tengah menggelar acara peringatan Maulid Nabi di aula sekolah. Kapolsek Srengat AKP MS Yusuf mengatakan menerima laporan kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yusuf berujar acara Maulid Nabi yang digelar sekolah hanya dihadiri 10 siswa muslim per kelasnya. Sehingga siswa non-muslim termasuk korban seharusnya tidak masuk pada hari itu. Sementara itu, Kepala Sekolah Suminto menceritakan kronologi penemuan korban. F ditemukan oleh 2 siswa setelah kegiatan Maulid selesai sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Suminto berujar peristiwa itu di luar pengawasannya karena pihak yang berkepentingan di hari itu sudah diarahkan ke aula sekolah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, F disebut tak terlihat tanda-tanda kejanggalan. Saat ditemukan tewas, F mengenakan seragam sekolah lengkap. Terkait motif F mengakhiri hidupnya, kini masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara, F nekat mengakhiri hidup lantaran persoalan asmara. Tanggal 20, jam kurang lebih kami mendapatkan laporan jam 12, mendapatkan laporan jam 12, namun kejadian yang terjadi terkait dengan peristiwa ini kurang lebih jam 11 diketahui oleh rekannya. Adapun penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan. Nanti kalau sudah jelas baru kita sampaikan. Menggunakan validasi, yang itu yang kita heran juga, dasi yang begitu kecil kok bisa kuat untuk jadi. Dari keluarga menyampaikan bahwa anak ini cukup ceria. Itu yang kita tanda tanya itu kan di situ. Ini yang perlu kita selidiki lagi, bahwa hari ini yang bersangkutan harusnya tidak masuk karena semua ada kegiatan
Maulid Nabi umat Muslim, sedangkan yang lain tidak masuk. Beberapa waktu lalu, kasus pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap istri seorang tahanan bernama Mutia mencuat ke publik. Diduga oknum jaksa bekerja sama dengan oknum polisi tersebut meminta uang sebanyak 30 juta rupiah agar suaminya tidak ditahan. Anehnya, Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago malah meminta keluarga tahanan untuk bersyukur. Faidir justru membela anggotanya dan meminta Mutia bersyukur karena kepolisian mau membantu untuk menangguhkan kasus yang menjerat suami Mutia. Menurutnya, oknum yang disebut Mutia yakni Aibtu Iwan Desinaga justru membantu Mutia agar suaminya bisa ditangguhkan dalam kasus penadahan motor curian dengan biaya 16 juta rupiah. Dikabarkan sebelumnya, Mutia menyebut uang 16 juta rupiah yang diminta untuk mencabut perkara sang suami. Namun setelah uang tersebut diberikan, kasusnya masih tetap berlanjut. Bahkan oknum jaksa yang diduga bekerja sama dengan Aibtu Iwan malah meminta uang lagi sebanyak 30 juta rupiah pada Mutia. Selain itu, Faidir juga meminta awak media untuk tidak membesarkan masalah ini. Faidir juga menjelaskan lebih lanjut. Maksud kami tak menjelaskan lebih lanjut soal uang 16 juta dan uang kamar 25 juta rupiah yang sebelumnya diminta oleh Aibtu Iwan. Ia enggan membeberkan keterangan apakah uang yang diminta tersebut legal dilakukan oleh polisi atau tidak. Namun Faidir pernah mengatakan dari hasil pemeriksaan Propam, anggotanya tak meminta uang tersebut. Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Divisi Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, Maswan Tambak menjelaskan kasus tersebut serupa motifnya dengan kasus yang sedang ditangani di Polsek Heltevia. Maswan menyebut hal ini menunjukkan anggota kepolisian di jajaran Polrestabes Medan memang banyak yang mengalami sakit mental. Kejadian ini terus berulang lantaran hukum untuk pelanggar etik masih ringan dan tak membuat jera. Habis banyak saya nggak mau. Berapa ada kak kerugian kakak? Kalau dibilang, kalau untuk berdamai dan ke polsek sekitar 31 juta. Untuk seminggu ini saya kan tidak bisa kera. Dari mana kakak segitu banyak kak? Apa yang kakak jual? Utang dong, utang ke sana kemari. Dan sampai sekarang belum ada yang saya bayar. Belum ada ya? Jadi saya minta keadilan, pulangkan suami saya. Itu aja, kak, lebih. waktu kakak minta dipulangkan ini kak sama kejaksaan ada minta uang lagi? Belum ada. Saya melalui Juper, jaksanya itu ngomong ke Juper. Jupernya itu yang ngomong ke seolah-olah jaksa lah yang minta ya. Seolah-olah jaksa minta 30 juta. 30 juta lagi kak? Iya. Dari mana saya cari duit 30 juta? Ya udah. Jadi mau nggak mau saya bikinnya seperti ini. Dari jam berapa tadi kakak datang kemarin? 10.30. 10.30 baru selesai jam 2 ini kak ya? Iya, sambil santai-santai di dalam. Kang ditawarkan sama polisi apa kakak minta tawar? Intinya saya dibilang surat penangguhan itu saya tidak tahu. Karena saya butuh hukum saya tidak tahu. Yang penting pihak polisi dari Polsek Patumbak itu menyatakan minta uang 16 juta cabut perkara. Oh gitu, bukan ya. Kakak minta supaya karena isu dari kepolisian mengatakan bahwa kakak yang minta tolong untuk agar suami ditangguhkan. Saya nggak tahu ditangguhkan. Nggak ada seperti itu kan? Enggak. Tahunya untuk cabut perkara ya? Cabut perkara. Kenapa? Saya kan sudah berdamai. Saya minta berdamai sama korban. Kalau saya sudah berdamai sama korban, apa lagi ditangguhkan suami saya? Yeah. Betul nggak? Seharusnya kan suami saya bebas. Bebas suami saya kurang lebih 2 bulan ya. Terus suami saya dijemput lagi. Saya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai untuk berita media yang lagi viral tentang pengaduan saya ke Propam. Berapa pertanyaan diminta? Nggak banyak sih, nggak ada. Coba ditanyakan, benar nggak berita viral ini memang dengan kejadian yang saya alami? Saya bilang benar. Udah nggak ada lagi yang lain. Habis itu apa lagi kata polisi? Tidak ada. Untuk kelanjutannya ya mereka yang mengurus nanti untuk tindak lanjutan ke. Satu lagi kak. Apa itu? Ada Kapolsek Patumbak mengatakan bahwasannya kakak seharusnya merasa merasa bersyukur kak, bersyukur lah karena udah dibantu, udah ditangguhkan suami kakak. Gimana kak tanggapan? Apa tanggapan kakak? Kayaknya bersyukur nggak sih? Saya justru merasa di. Baru-baru ini beredar video seorang oknum kepala desa mengancam akan menghabisi nyawa seorang pria. Rupanya oknum kades tersebut kepergok saat tengah berselingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel.
Pasca kejadian itu, warga pun menuntut oknum Kades itu mundur dari jabatannya. Oknum Kades tersebut berinisial AA yang masih menjabat sebagai Kades aktif di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. AA dituntut mundur oleh warganya lantaran tertangkap basah selingkuh dengan wanita lain di sebuah hotel. Bukan hanya sekali, AA dikabarkan sudah 2 kali digerebek bersama wanita simpanannya. Atas kejadian itu, AA didemo oleh ratusan warganya di depan Balai Desa pada Senin 20 Desember. Dengan alat pengeras suara, mereka berorasi dengan mengecam perilaku Kades. Dalam aksinya, mereka mencoret aspal jalan depan kantor Balai Desa sebagai simbol kantor desa telah disegel. Tak hanya itu, warga juga menyindir Kades yang selingkuh di hotel seharga Rp85.000. Adapun perselingkuhan yang ditudingkan warga terjadi di sebuah hotel di wilayah Blitar, Jawa Timur pada Kamis 16 Desember lalu. AA digerebek oleh istrinya sendiri, WNS. Ia ketahuan di dalam kamar bersama YP, tetangganya sendiri yang berstatus istri orang. Warga geram sebab perselingkuhan itu terjadi di saat jam kerja. Bahkan AA saat itu masih mengenakan seragam Kades. Menurut warga, kejadian ini adalah yang kedua kalinya. Namun saat dikonfirmasi, Kepala Desa Aryo Jeding berinisial AA itu membantah tudingan warga soal perselingkuhan. Menurutnya, tudingan perzinaan itu hanya sebatas dugaan tanpa bukti yang kuat. Warga pun akhirnya membubarkan diri setelah dimediasi dengan sang Kades. Namun warga mengecam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Ini kan hanya dugaan. Saya keluar dari rumah itu diikuti, terus kemudian saya itu mampir ke sana, terus kemudian dianggap berbuat yang sebenarnya yang remeh-remeh itu loh. Ini kan masih dugaan perzinahan. Kalau memang itu benar, mana buktinya? Gitu. Jadi jenengan menuntut pembuktian kalau dari tuntutan warga itu, Pak ya? Ya enggak, sudah selesai ini aja. Jenengan membantah ya, Mbah, berarti ya? Ya memang bantah. Siap. Ini kan masih duga. Masih duga. Ya. Tapi yang di hotel jenengan itu benar, Pak? Yang di video yang viral kemudian di hotel itu benar jenengan? Iya. Viral di media sosial curhatan sejumlah mahasiswi Indonesia yang menjalani karantina di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta sepulang dari luar negeri. Mereka mengeluhkan paspornya dicoret dengan ditulisi nomor telepon oleh oknum polisi yang bertugas di sana. Tindakan oknum TNI itu pun mendapat kecaman dari publik. Dari foto yang beredar di media sosial, tampak paspor mahasiswi itu ditulisi nomor telepon di halaman bagian dalamnya. Dari pengakuan si pengunggah, ada 2 paspor temannya yang ditulisi nomor HP oleh oknum TNI tersebut. Kabar itu pun dibenarkan oleh Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya selaku pihak pelaksana operasional RSDC Wisma Atlet. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol CPM Dwi Indra Wirawan mengakui ada kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya. Ia mengatakan anggotanya memang berhak untuk memeriksa serta memegang paspor pelaku karantina selama proses karantina di Wisma Atlet berlangsung. Namun tindakan anggotanya yang menulisi paspor mahasiswi itu dengan nomor telepon pribadinya telah menyalahi prosedur. Indra menyebut pihaknya sudah memediasi oknum anggota TNI yang melanggar dan mahasiswi yang paspornya dicoret-coret. Pelaku pun sudah sepakat akan mengganti rugi dan penggantian paspor yang baru. Meski begitu, Indra memastikan oknum TNI yang mencoret-coret paspor itu tetap akan diberikan sanksi internal. Ia pun sangat menyayangkan hal ini terjadi. Dirinya pun akan segera mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang kembali.
Pasangan suami istri yang ditemukan tewas di area parkir salah satu hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan keluarga TNI. Kedua korban tewas diduga karena bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 6 hotel tempat mereka menginap. Kapolsek Cisarua, Kompol Supriyanto mengatakan korban laki-laki yang tewas merupakan anggota TNI. Namun demikian, Supriyanto tidak menjelaskan mengenai identitas kedua korban. Adapun aksi bunuh diri yang dilakukan anggota TNI beserta istrinya diduga berawal dari cekcok keluarga. Hal ini diketahui saat kepolisian meminta keterangan dari anak pasangan suami istri tersebut. Sebelum meloncat dari lantai 6 hotel, pasangan suami istri tersebut meninggalkan kedua anaknya yang berada di dalam kamar. Supriyanto menjelaskan aksi bunuh diri pasangan suami istri itu dilakukan pada Senin 20 Desember sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mereka terjun dari ketinggian lantai 6 hotel setelah check-in di kamar 609 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pada Minggu 19 Desember. Kepolisian yang mendapat laporan langsung datang ke tempat kejadian perkara. Petugas menemukan kedua jenazah pasangan suami istri itu berada di area parkiran hotel. Setelah melakukan identifikasi jenazah, kepolisian bersama pengelola hotel mengecek keadaan kamar. Supriyanto menjelaskan saat ingin memeriksa kamar, pintu dalam keadaan terkunci dan terdengar suara anak kecil dari dalam kamar. Petugas dibantu pengelola hotel kemudian berhasil membuka pintu kamar. Menurut Supriyanto, petugas sempat meminta keterangan dari sang anak. Kesaksian anak menjelaskan sebelum tewas, pasangan suami istri ini sempat cekcok. Sang anak mengaku ayah dan ibunya tidak melompat bersamaan. Aksi bunuh diri pertama kali dilakukan sang ibu yang lebih dulu melompat. Kemudian disusul jatuhnya sang ayah yang juga melompat dari ketinggian. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, kasus ini masih ditangani oleh Denpom TNI. Adapun kedua jenazah pasangan suami istri itu dibawa ke RSUD Ciawi untuk penanganan lebih lanjut. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega membakar istrinya hidup-hidup pada Jumat 17 Desember lalu. Saat kejadian, ternyata anak mereka berinisial RH, 12 tahun, menyaksikan detik-detik sang ibu dibakar ayahnya. Diketahui aksi itu dipicu lantaran sang suami cemburu terhadap istrinya yang memberi uang 100.000 kepada lelaki lain. Diketahui pelaku berinisial AP 36 tahun, sedangkan korban berinisial S 32 tahun. Saat kejadian, ternyata sang anak menyaksikan secara langsung detik-detik ibunya disiram bensin lalu dibakar. Menurut kesaksiannya, RH sempat diminta sang ayah untuk membeli bensin. Namun ia menolak permintaan ayahnya. Oleh karena itu, pelaku lantas membeli sendiri bensin tersebut. RH menjelaskan kejadian itu dilakukan selepas sholat maghrib. Saat menyiramkan bensin, sebagian cairan itu juga mengenai ayahnya. Lalu saat melemparkan korek api ke arah korban, api turut menyambar tubuh pelaku. RH mengatakan ayahnya juga terkena sulutan api di bagian perut dan juga kaki. Setelah kejadian itu, RH mengatakan ayahnya langsung kabur dari rumah. Sementara ibunya masih berteriak kesakitan. Ibunya pun memadamkan api seorang diri menggunakan air dari baskom. Terkait penyebab peristiwa naas ini, ibu korban, Anis, menjelaskan hanya gara-gara uang 100.000 rupiah. Kejadian bermula saat S hendak pergi ziarah ke makam mertuanya yang berada di kawasan Suro, seberang Ilir pada sore hari. Lantas S meminta uang kepada suaminya AP sebesar 100.000 rupiah. Namun karena tidak jadi berangkat ziarah, AP tiba-tiba memanggil S. Ia menuduh istrinya telah memberikan uang tersebut kepada lelaki lain. Hal inilah yang membuat pelaku cemburu. Anis menyampaikan padahal tuduhan pelaku kepada istrinya tidaklah benar. Hingga pelaku akhirnya nekat membakar istrinya. Terkait kejadian ini, pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Jadi terlambat ketek-ketek.
Jadi ketek itu lagi jalan yang mamangnya. Ngajak anaknya itu. Setelah petang tuh, dia kira balik dan tadi balik itu langsung sholat. Murid dia lagi balik, dia juga itu di jalan tuh. Balik ini beli minyak aja nak. Ini minyak apa tuh? Minyak bensin ini. Ini negara. Negara apa aja. Anaknya tadi tak galak. Negara apa aja nak. Ajulah dia tadi lah ayat beli minyak bensin tadi. Itu dia beli bensin dapat lah. Jadi dia datang pada pintu tadi, depan rumah tadi. Keluar pintu apa ini? Dia ngomong kayak itu. Jadi dia keluar lah. Dia keluar itu laju nyemprot minyak bensin itu. Nyemprot minyak bensin tadi, terus ngorek. Jauh sekitar sedepol lah, sempatan itu bilang, aku itu ngejar. Ngejar badan kita lah kena bensin tadi. Jadi perasaannya ada nolong dia, senang di itu kaki tadi. Nolong dia tadi, jelas dia. Untalah para ember tadi. Jelas dia tembok dewek. Dia dewek madem ke jadi. Dia dewek madem. Ayo susu dewek maksudnya. Susu dewek madem. Sudah itu dibawa kemana bu? Tidak, terus dia masuk dalam rumah. Macil baju yang lekat tadi di dewek ngumbas sana. Terus bandung dia tadi. Lama-lama laju dia berjalan ke bidan dewek. Udah balik di bidan, datanglah adik aku tadi. Yang bingung tadi. Dia datang tadi. Jalan lagi, kau nih, jangan mana pula je. Laju dia tempat tetap kontak oleh bupati gerak itu bidan tadi. Iya. Jadi dengan dia ini sudah mulai tuh ada sekitar jam 8 jam 9 datang anakku ini lulus ini dari Seorang prajurit TNI Angkatan Darat Prada Yotam Bugiangge menghilang secara misterius dari tempat bertugasnya sejak Jumat 17 Desember. Ia dikabarkan kabur seusai mendapatkan panggilan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Pakaian dan sepatu yang dikenakan olehnya pun ditemukan oleh seorang personel di semak-semak. Terkait kejadian itu, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Akso Erlangga memberikan keterangan pada Minggu 19 Desember. Prada Yotam Bugiangge merupakan putra daerah asli orang Papua yang lahir pada 24 Mei 1999 di Gunia, suku Nduga, Papua. Ia membenarkan bahwa Yotam kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 pada Jumat sore pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saat kejadian, ia sedang bertugas di Kompice Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. Namun demikian, ternyata senjata api yang dikabur Prada Yotam tidak berisi peluru. Menghilangnya Yotam baru diketahui saat ia tak menampakkan diri di proses serah terima tugas jaga. Setelah itu, Yotam pun dicari oleh rekan-rekannya. Kolonel Akso mengatakan pencarian Prada Yotam dimulai dari dalam asrama hingga lingkungan sekitarnya. Hasilnya ditemukan pakaian dan sepatu yang dipakai Prada Yotam di semak-semak belakang asrama. Kemudian pencarian dilanjutkan dengan menghubungi kerabat dan keluarga Prada Yotam. Meski begitu, belum diketahui secara pasti motif Yotam kabur dari kesatuannya. Pihak Kapendam pun saat ini masih dilakukan pendalaman dan juga pencarian. Ia menyebutkan dalam pencarian ini telah disebar foto Prada Yotam Bugiangge untuk memudahkan proses pencarian. Namun sampai saat ini masih belum juga ditemukan. Ia berharap Prada Yotam dapat segera kembali ke kesatuan untuk kembali bertugas. Belakangan ini nama pemain muda Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi sorotan publik.
Pasalnya ia berhasil mencetak gol ke gawang lawan dalam laga Timnas Indonesia melawan Malaysia pada Minggu 19 Desember kemarin. Bahkan pemain dengan nomor punggung 12 itu dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga terakhir fase grup B di Piala AFF 2020. Sosok Pratama Arhan kini menjadi salah satu bintang baru sepak bola Indonesia. Arhan juga menjadi salah satu pemain andalan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Prestasinya di dunia sepak bola terbukti gemilang, bahkan ia disebut menjadi pemain terbaik di Asia Tenggara. Namun siapa sangka Arhan yang kini diidolakan pecinta sepak bola tanah air itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Arhan merupakan anak dari seorang ibu penjual sayur keliling di Blora, Jawa Tengah. Pemilik nama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai ini lahir di Blora 21 Desember 2001. Arhan yang akrab disapa Arho itu lahir dari pasangan Sutriston dan Surati. Sang ibu menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan sayur keliling. Sementara sang ayah tak lagi bekerja karena menderita penyakit jantung dan liver. Keluarga Arhan tinggal di Dukuh Karangnongo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarrejo, Blora, Jawa Tengah. Rumah sederhananya berinding kayu, beralas tanah menjadi saksi lahirnya pemain Timnas U19 yang kini membela Timnas senior ini. Di rumah sederhana itu terpampang sederet prestasi yang diraih oleh Arhan di dunia sepak bola. Meski hidup dalam keadaan sederhana, hal itu tak menyurutkan Arhan untuk menjadi pemain bola profesional. Sejak kecil, Pratama Arhan sudah hobi dengan sepak bola dan rutin bermain untuk level antar kampung. Bakat Pratama Arhan pun kemudian ditempa secara formal pertama kali di SSB Putra Mustika Blora. Sebagaimana banyak bakat muda Pantura melejit, Arhan pun kemudian mengembangkan bakat di area Semarang. Tak lama kemudian, Pratama Arhan ke Akademi Terang Bangsa Semarang. Talenta Pratama Arhan akhirnya membawa dirinya ke salah satu klub terbesar di Jawa Tengah, PSIS Semarang, pada tahun 2018. Lalu pada awal tahun 2020, Pratama Arhan pun mendapat promosi ke tim senior PSIS Semarang. Hingga akhirnya ia mampu bergabung di Timnas Indonesia di level U19 setelah menjalani latihan di Chiang Mai, Thailand. Kini sosok Arhan seakan menjadi aset penting bagi dunia sepak bola tanah air setelah mencetak gol roket yang indah dalam laga Timnas melawan Malaysia kemarin. Ya, support mereka, support anak-anak. Ya kalau gerakan itu anak-anak semua sudah dari SSB. Kalau orang tua itu kita merasakan itu anak kami semua. Jadi dimanapun dia berada itu anak kami semua. Arhan untuk anak-anak saya ya semoga kedepannya menjadi anak yang sukses, yang bisa menjaga dirinya, attitude-nya juga, tidak lupa sholat, terima waktunya, dan menjadi rendah hati. Ya semoga terkabullah semua impian-impian. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.